Sobat Pembelajar KLC Kementerian Keuangan dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Rahmat Tunisia, Widya Iswara pada Pustika Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyajikan informasi mengenai peran strategis profesi pelelang dan juga pengembangan profesi pelelang di masa mendatang. Untuk itu kita akan mewawancarai narasumber kita, Bapak Tafianto Nugroho. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dan sekaligus merupakan Ketua Perhimpunan Pejabat Lelang Negara Indonesia. Selamat siang Bapak Tafianto Nugroho. Selamat siang Rija. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, di sini Bapak juga sehat di Bandung? Alhamdulillah. Kumaha Bapak Damang? Siap. Alhamdulillah. Saya katanya tahunnya siap nih. Baik Bapak, kami sangat berterima kasih sekali pada hari ini Bapak berkenan meluangkan waktu Bapak untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan bahkan mungkin pengalaman Bapak kepada kami semua di sini di KLC Kementerian Keuangan. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama, mohon izin. Jabatan fungsional pelelang merupakan jabatan yang sangat terkait erat dengan aspek hukum dan pelayanan publik. Nah, menurut Bapak, dengan ketentuan yang ada pada saat ini, bagaimana perlindungan hukum bagi pelelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Kemudian dari sisi organisasi, hal apa yang mungkin perlu kita perkuat untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin baik bagi pelelang di masa mendatang? Dan dari sisi pelelang sendiri, apa yang harus diperhatikan oleh seorang pelelang agar tidak terjerat dalam potensi permasalahan hukum, Bapak? Silakan, Bapak. Oke, Rija. Perlindungan hukum bagi pelelang, ya, secara positivisme, normatif, ya, saya katakan sudah lengkap. Kenapa? Faktanya adalah bahwa tidak ada pejabat pelelang saat ini yang dipidana karena melaksanakan lelang sesuai ketentuan atau TGR, ya, kalau dia digugat secara perdata. Memang di dalam pelaksanaan prakteknya masih sering kita diundang oleh polisi untuk dimintai keterangan, ya, terus kemudian digugat, ya. Tapi itu semua lebih banyak dari karena tipikal jenis lelangnya sendiri yang merupakan lelang eksekusi, pasal 6 hak tanggungan. Nah ini mau nggak mau karena konstruksi hukum penjaminan seperti itu, ya, bagaimana pasal 20 dikatakan dia sudah dijerat janji, tapi ternyata dia masih bisa ingkar janji, melakukan perlawanan eksekusi, ya, sehingga mau nggak mau ya harus dihadapi. Tetapi faktanya, ya, tidak ada yang terpidana dan tidak ada yang TGR. Oleh karena itu tetap kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, terkait wadahnya, saat ini memang Javum pelelang sudah ada, ya, tetapi belum lengkap, butuh wadah organisasi. Ini harus segera dibentuk dan disahkan. Kenapa? Tujuannya adalah untuk lebih menguatkan integritas dan profesionalisme pelelang sendiri, dan sekaligus mengawal implementasi kode etiknya, sehingga harapannya layanan lelang itu akan lebih baik, efisien, efektif, sekaligus akuntabel. Nah, untuk pelelangnya sendiri, tolong jangan baper, ya, tough saja, ya, tapi tentunya harus melakukan mitigasi risiko dalam setiap proses lelangnya. Jangan sekali-kali menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dari awal, tengah, maupun akhir, ya, karena tuntutannya pasti akan bicara tentang independensinya pelelang, kemandiriannya, ya, akan mempersulit pelaksanaan lelang. Tapi itu kalau dilakukan mitigasi sekaligus tidak tergoda dengan gratifikasi, mudah-mudahan sih lelangnya akan efisien, efektif, dan akuntabel. Begitu deh, Ica. Baik Bapak, kalau kita simpulkan tadi berarti sesungguhnya saat ini ketentuan lelang sudah memberikan perlindungan hukum bagi para pejabat lelang atau pelelang.
Namun tentunya dari sisi pelelang sendiri juga harus prudent, harus hati-hati menjaga diri dengan baik, karena selama ini empiris mengatakan sepanjang mereka melakukan lelang, melaksanakan lelang sesuai ketentuan, posisi mereka akan tetap aman dari gugatan hukum, Bapak ya. Setuju. Baik. Kalau gitu kita menjawab ke pertanyaan kedua, Bapak. Sejalan dengan pengembangan sistem lelang yang ada saat ini, kemudian kita sedang memperkuat dengan penyusunan RUU pelelangan juga, digitalisasi lelang, pemanfaatan lelang secara online. Sekarang mengajukan permohonan sudah bisa secara online. Kemudian kalau mau ikut lelang juga bisa langsung dengan e-auction dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti lelang. Nah, dari pengembangan yang terus-menerus dengan inovasi tiada henti ke depan ini, bagaimana Bapak memandang profesi pelelang ini akan ke depan menjadi pilihan karir yang baik dan cemerlang bagi para ASN di lingkungan DJKN? Lalu sebaliknya, dengan adanya pengembangan lelang ini, bagaimana peran strategis pelelang sendiri dalam mengembangkan lelang untuk semakin berkembang di masa mendatang, Bapak? Jadi dua hal yang harusnya berjalan beriringan. Silakan, Bapak. Oke, terkait tadi jawaban pertama ya, jadi utuh ya, dijaga integritas, ya. Kemudian profesionalisme sekaligus ya nanti dilengkapi dengan kode etik yang lengkap, tentunya ada kawalan terhadap pelayanan itu secara objektif. Kompetensi si pelelang pun akan terus diuji, dipertahankan di atas rata-rata. Nah, pelelang yang ada di JKN ya, saya katakan seperti itu, pelelang di JKN adalah profesi yang mulia dan sekaligus membanggakan. Kenapa? Ya, tadi saya katakan kan, dia itu harus menjaga layanan lelangnya efektif, efisien, sederhana, cepat, ya, sekaligus terbentuk harga yang maksimal, ya, dan sekaligus lagi akuntabel. Ini saya menceritakan bahwa dulu saya karena sudah ini sekarang online ya, nggak ketemu lagi dengan para pihak. Kalau dulu waktu melaksanakan lelang di kita di dalaman dulu ya, saya sangat senang ada beberapa tereksekusi itu, terima kasih Pak, sudah dilaksanakan dengan fair. Gitu. Apalagi sekarang tentunya lebih fair lagi kan. Nah oleh karena itu sekali lagi ya, saya ingin katakan bahwa peran pelelang kita itu mempunyai posisi yang strategis. Kita tahu pembangunan nasional itu masih sangat dibiayai oleh APBN, tetapi diperlukan peran serta swasta melalui lembaga keuangan. Nah dari sana lembaga penjaminan muncul. Dan kalau mereka macet, salah satu cara adalah cara lelang untuk mengembalikan, mengrecovery. Nah ini tentunya suatu hal yang membanggakan ya, sekaligus penting bahwa pelelang kita dalam pembangunan nasional tidak ada dan tidak perlu diragukan lagi, itu menjadi suatu profesi yang membanggakan. Sehingga menjadi hal yang wajar kalau para milenial kita di DJKN ingin menjadi pelelang, harusnya seperti itu, ya. Ya, tadi kemudian sebaliknya Bapak, apa yang harus dilakukan pelelang mengembangkan peran strategis dia dalam mengembangkan lelang itu sendiri, Bapak? Nah, kita orang Kementerian Keuangan. Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan budaya kerja Kementerian itu sebenarnya mengcover kita semuanya. Mau nggak mau, satu, nilai integritas itu yang utama. Karakter kita harus kuat, menunjukkan bahwa kita orang yang baik. Orang yang independen, orang yang mandiri, dan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Kita selalu jaga profesionalisme itu dengan menambah kapabilitas kita, menambah pengalaman kita, ya. Kita sadar bahwa pekerjaan kita dilakukan pasti sinergi dengan kawan-kawan bendahara, dengan pemohon lelang, dengan peserta lelang pun kita harus berada di tengah-tengahnya. Itu tidak bisa dilakukan kalau kita nggak punya integritas, tidak punya profesionalisme, tidak mengupdate knowledge-nya, skill-nya yang mendukung profesi lelang itu sendiri. Dan ini akan harus disiapkan oleh kawan-kawan. Sekali lagi, mitigasi risiko, hindari gratifikasi, tetapi tetap lakukan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan siap, tidak ada masalah. Ya.